Perkenalkan, saya Elsa Yuliani, NIM 1908140. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien dengan gangguan halusinasi. Permisi, Bu. Iya, Bu. Perkenalkan, Bu, saya perawat Elsa. Ibu, ini Tuan Fendi-nya masih masih sering ngamuk-ngamuk lagi ya? Iya, Kemarin Bu. pas setelah pulang dirawat itu ya? Iya, Bu. Baik Ibu, ini saya akan memberikan Penkes kepada Ibu, kepada keluarga ya Bu ya. Ini waktunya kira-kira 10 menitan Bu, apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baik Bu, langsung kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Nah, ini saya punya leaflet ya Bu ya. Halusinasi. Tidak, Bu. Halusinasi itu suatu keadaan seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi yang Tuan Fendi itu, nah untuk jenis-jenisnya, yang pertama itu ada halusinasi pendengaran. Ini klien mendengar suara atau bunyi yang tidak ada hubungannya dengan stimulus nyata dan orang lain tidak mendengarnya. Lalu yang kedua itu halusinasi penglihatan, di mana dia melihat gambaran yang jelas samar tanpa stimulus yang nyata dan orang lain tidak melihat apa yang dikatakan. Lalu yang penciuman, itu di mana dia mencium sesuatu yang bau dari sumber tertentu tanpa stimulus yang nyata, orang lain tidak menciumnya. Lalu ada halusinasi pengecapan, di mana merasakan sesuatu yang tidak nyata, biasanya merasakan rasa makanan yang tidak enak. Lalu ada halusinasi perabaan. Ini dia merasakan sesuatu pada kulitnya tanpa stimulus yang nyata. Nah, pada keluarga Ibu pasien Tuan V itu ini ya Bu ya, kemarin halusinasi pendengaran ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya untuk tanda dan gejalanya. Nah, biasanya yang dialami Tuan V itu gimana Bu? Dia sering mendengar yang aneh-aneh, Bu. Padahal kami tidak mendengarnya. Oh iya. Berarti ini di sini tanda gejalanya itu dia itu bicara, senyum, dan tertawa sendiri ya. Biasanya seperti itu? Iya, Bu. Kadang-kadang juga seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu menarik diri dan menghindar dari orang lain. Yang ketiga, tidak dapat membedakan nyata dan tidak nyata. Lalu tidak dapat memusatkan perhatian atau konsentrasi. Lalu curiga bermusuhan, merusak sendiri, orang lain, dan lingkungan. Lalu ekspresi mukanya itu tegang, mudah tersinggung. Lalu mengatakan mendengar suara, melihat, mengecap, menghirup, dan merasakan sesuatu tanpa stimulus yang nyata. Begitu. Lalu untuk cara mengontrolnya, jadi nanti kalau misalnya pasien ini untuk perawatan di rumah, kalau misalnya dia mendengar suara-suara lagi, kita bisa mengajarkan 4 cara. Yang pertama itu menghardik. Nah, dimana kalau saat kita mendengar suara, kita tutup telinga seperti ini, lalu katakan dalam hati, tutup mata, terus pergi. Jadi seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, untuk yang cara yang kedua, kita bisa juga untuk bercakap-cakap, jadi jangan biarkan sendiri. Lalu yang ketiga itu minum obat, jadi minum obat yang teratur 3 kali sehari sesuai jadwal. Lalu yang keempat aktivitas, jadi jadwalkan untuk melakukan aktivitas agar tidak sendirian begitu. Nah, jadi untuk merawat pasien dengan halusinasi ini kita bisa melakukan, kita tidak boleh membiarkannya sendiri. Lalu kita anjurkan untuk terlibat dalam kegiatan rumah, misalnya jadwal harian, diadakan jadwal harian untuk Tuan F ya. Terus bantu pasien untuk melatih atau mengontrol halusinasi, misalnya dengan
Lalu untuk memantau dan memenuhi obat, jadi kita harus mengontrol obatnya juga ya, biar nggak kambuh-kambuh gitu. Lalu jika pasien tertawa sendiri maka segera disapa. Jadi kalau dia mulai berbicara sendiri atau dia ketawa-ketawa sendiri, kita bisa langsung menyapa seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita bisa mengontrol keadaannya. Jadi kita pokoknya kita selalu mengecek keadaannya kayak gitu. Terus bawa ke rumah sakit jika halusinasi berlanjut atau dia beresiko mencederai dirinya sendiri dan juga mencederai orang lain gitu ya. Ya Bu. Baik Ibu, ini kan saya sudah selesai menyampaikannya. Sebelumnya, apakah sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Nah, kalau sudah saya boleh bertanya ya. Iya Bu. Nah, untuk halusinasi itu sendiri apa? Halusinasi itu hal yang tidak pasti Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi halusinasi tadi benar ya Bu, dia itu sesuatu yang tidak nyata. Jadi suatu keadaan seseorang itu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Baik Ibu, saya rasa Ibu cukup mengerti. Jadi ini untuk leafletnya untuk saya beri ke Ibu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Baik Ibu, ini saya tinggal dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Ya Bu, terima kasih.